Ya, saya senang. Akhirnya Saifuddin mengikuti jejak saya itu, saya bangga sekali itu. Akhirnya ikut saya juga ya, setelah ngatain saya buronan DPO psikopat, akhirnya dia ikut juga jejak saya. Dia menjadikan dirinya menjadi DPO buronan psikopat juga. Hari ini tema kita adalah Saifuddin, Rusia, dan Pancasila. Apakah Rusia melanggar Pancasila? Ternyata Rusia sudah sesuai dengan jiwa Pancasila. Ya, kemarin sudah dibahas oleh Pak Junias Tobing, Pak Jenderal Guru N62. Nah, sekarang Pak Tobing tetap akan masuk untuk mengajar Pancasila, tetapi untuk tanya jawab. Ya, hari ini sesi tanya jawab Pancasila. Namun kita tidak lupa mengkaitkan dengan isu yang sedang panas, yaitu Saifuddin yang sedang kabur ke Amerika. Nah, akhirnya Saifuddin mengikuti langkah jejak N26. Saifuddin sedang registrasi untuk menjadi N27. Ya, kita sih tetap berharap yang terbaik, sekalipun orang yang menyebalkan, ya. Tetapi kita tetap berdoa supaya Saifuddin jangan sampai ditangkap polisi. Ya, rugi soalnya, langkahnya sudah benar. Nah, kecuali kalau suakanya ditolak, ya mumet tuh sendase. Jangan sampai ditolak ya. Mas Nah, Gopal, kita akan lihat ya bagaimana sekarang Mahfud MD sudah bereaksi ya, terus beberapa YouTuber juga sudah bereaksi ya. Ketua MUI sudah bereaksi walaupun belum seheboh kasusnya saya dulu, tetapi kita apakah Saifuddin salah? Apakah Saifuddin bersalah? Dalam hal ini menurut saya Saifuddin tidak bersalah ya. Saya tidak suka dengan Saifuddin ya, terakhir dengan fitnahan-fitnah yang terhadap saya. Tetapi saya tetap positif bahwa Saifuddin melakukan itu karena ada yang manas-manasin ya. Salah satunya Amin Wijaya itu tadi kan yang manas-manasin kan. Nah, informasinya kan salah semua. Tetapi kalau saya apapun ya, apapun sekalipun Saifuddin tidak memberitakan Injil, tetapi dia sedang mengkritik Islam, pada kenyataannya memang kekecewaan Saifuddin di kekalahan MKC, ya sehingga dituntut 10 tahun, itu membuat dia makin marah ya sama orang-orang Islam ini. Jadi wajar kalau menurut saya Saifuddin ngomong begitu, bahwa ayat Al-Quran ini memang sumber pesantren-pesantren segala macam, menurut saya wajar saja. Saya setuju dengan Saifuddin dalam hal ini. Ya bukan berarti wah kita radikal, oh enggak. Loh kita ngomong apa adanya, dari awal saya ngomong apa adanya. Begitu, ya kan? Ayat Al-Quran memang penuh, memang iya. Nah, Ade Armando menjawab bahwa enggak ada tuh yang begitu tuh. Di kitab suci agama Kristen juga ada, enggak ada. Dia salah baca itu, si Ade Armando. Salah baca dia. Nanti kapan-kapan saya bikinkan videonya khusus buat menjawab Ade Armando ya. Enggak ada ayat-ayat disuruh membunuh, dia di dalam Alkitab Yesus suruh membunuh. Nah, jangan samakan yang perumpamaan, udah jelas-jelas perumpamaan, jangan dipaksa. Kalau di Al-Quran, asbabun nusulnya, hadisnya, sampai sekarang juga begitu. Wah, tolol itu jadi paksain ya adek ya, Ade Armando ini loh. Tolol kok dipaksain. Mau pakai kuota. Itulah sebabnya saya bilang ya, kalian itu sedang ditakar sama Denny Siregar sama Ade Armando. Kamu tuh tidak boleh mengkritik Islam, yang boleh cuma mereka. Ya, kamu tidak boleh menyuarakan kebenaran, yang boleh cuma mereka, yang kebal hukum cuma mereka. Intinya begitu maksudnya mereka ya. Dan Anda orang Indonesia tololnya minta ampun ya, mau. Ya kenapa? Karena Anda kalau ya itu tadi ya, orang Kristen itu begitu dikilini dikit langsung menggelinjang keenakan orgasme. Ya kan, dikasih tahu saya menteri semua agama, retorika nggak jelas semua. Toa, apakah sudah ada pelaksanaannya? Belum tentu. Ya kan? Apakah dampak sertifikasi halal bagi kita? Nggak ada. Toa dulu diberesin. Berani nggak Gus Yakut mengimplementasikan peraturan tentang toa ini? Ya kan? Aduh, punya titik juga cuman biji doang. Ya kan? Saya yakin nggak berani Gus Yakut itu yang mengimplementasikan aturan tentang toa. Mana berani dia? Ya kan? Lawang titiknya biji semua kok. Nggak ada titiknya. Nggak berani, ya kan? Apakah Saifuddin menista Islam?
Islam nggak usah dinista, nggak usah dijelek-jelekan sudah, ya kan? Memang begitu. Lah kenyataannya ada ketidakadilan. Oh, Aceh salah-salah. Secara hukum Indonesia Aceh salah. Tetapi dia tidak mendapat keadilan. Ya kan? Yahya Waloni cuma 5 bulan selesai. Kurang ajar. UAS sampai sekarang masih berkeliaran. Nampaknya Saifuddin sedang memposisikan diri untuk menjadi penggantinya UAS, bargainya. Wah, berarti turun kelas Saifuddin. Kemarin saya bilang kan, si Yosua Tewu sama UAS. Tapi Saifuddin sama Anwar Abbas, tapi Saifuddin malah targetnya UAS, ya terserah ya. Kalau saya dulu disuruh tukeran sama Yahya Wali, oh sorry ya, saya sudah tukeran sama si Habib Rizik itu kan. Udah Habib Riziknya masuk, sama-sama dulu diburu, tapi Habib Riziknya pulang, bodoh. Nah, saya pintar, minta suakanya di Jerman. Habib Rizik minta suakanya di Arab, ya pulang, nggak bisa, mana ada saat Arab kasih suaka. Belum pernah ada kasusnya, minta suaka ya ke Eropa. Karena di sini ada kebebasan berbicara, ya. Nah, kalau Habib Rizik pulang ya salahnya dia sendiri. Lah Anda suruh saya pulang ya goblok yang Anda nyuruh saya pulang. Kalau saya suruh pulang apa saya bisa bikin kasih makan begini? Nggak bisa lah. Apa saya bisa teriak-teriak bikin tenda begini? Ya nggak bisa lah. Nggak bisa. Ya. Nah, pertanyaannya bagaimana tanggapan Pendeta Gilbert setelah anak didiknya menjadi anak iblis dalam satu malam, ya? Tiba-tiba anak didiknya Gilbert kan sekarang menjadi anak iblis. Nah, ini dia. Apakah Gilbert akan menyebut Saifuddin sebagai anak iblis atau dia akan ikut-ikut menjadi iblis? Nah, ini pertanyaan buat Gilbert ya. Nah, kemudian tema kita ini juga dihubungkan dengan yang masalah Rusia yang makin menggila ya. Tidak akan terjadi perang dunia ketiga, saya sangat yakin sekali karena semuanya hanya sandiwara. Bahkan Jerman pun sekarang pro Rusia. Wah, serem. Jerman sekarang pro Rusia ya. Dia nggak mau ikut-ikutan yang lain, ikut memboikot Rusia, nggak mau. Goblok apa? Oh, sudah jelas kok itu. Rusia itu meminta kedaulatan dari dua negara, ya Donbas dan apa satu lagi itu dua negara yang lepas dari Ceknya. Ceknya nggak mau, maunya nyaplok. Jadi Ceknya yang tidak sesuai dengan Pancasila. Rusia sudah sesuai dengan Pancasila bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa, ya sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dan Rusia sedang menginginkan Ceknya mengakui kedaulatan dua negara ini yang lepas dua republik baru yang keluar dari Ceknya. Ceknya kan nggak mau, maunya nyaplok terus. Nah, Pak Jenderal Tobing belum masuk sampai sekarang. Sebentar ya. Pak, oh sudah masuk. Sudah Sebentar. ada Pak Paul di bawah. Tobing sudah masuk sudah ini ada. sebentar ya. Nah, hari ini juga moderatornya dari Pak Santiamer. Saya tetap akan mendampingi sambil berkebun. Saya hari ini jatah ke dokter dan berkebun ya, cek dokter dan berkebun. Pak Paul, mana nih? saya ganggu sebentar. Kemudian kita akan terima laporan ya, laporan dari Ken. Tadi siapa yang mau bicara tadi? Saya Pak HW. Oh ya Pak HW, silakan. Ini mikrofonnya belum di-unmute semua loh Pak. Oh belum ya, saya mute all sekarang. Oke, sudah saya mute all. Terima kasih Pak HW. Apalagi? Sebelum kita masuk ke Pak Jenderal, ya jadi ada dua topik ya. Tema kita adalah Saifuddin, Rusia dan Pancasila. Dan hari ini ada ruang tanya jawab untuk materi minggu lalu ya dengan Pak Jenderal Tauping, guru kita N62 ya. Dan kita juga masih akan memonitor ya laporan-laporan atau perkembangan sekitar Saifuddin yang sedang kabur ke Amerika dan minta nyawanya ditukar dengan UAS. Minta nyawanya ditukar dengan Ustadz Abdul Somad. Memang pertanyaannya ya, sebetulnya yang diucapkan oleh saya dan Saifuddin itu nggak beda dengan Abdul Somad. Sama Yahya Waloni lebih edan lagi. Saifuddin tidak pernah suruh bunuh orang Islam. Saya tidak pernah suruh bunuh orang Islam. Saya tidak pernah suruh kalian ngebom Istiqlal kan. Nah, kalau Yahya Waloni kan udah terang-terangan kan suruh bunuh pendeta kan. Sama si Habib Rizik kan. Nah, sekarang apakah Habib Rizik akan lepas dari undang-undang penistaan agama dan hate speech? Yahya Waloni sudah jelas lepas. Itulah biadabnya ya pelaksanaan Pancasila di Indonesia. Nah, itu yang mau kita gugat dari pemerintah Indonesia. Makanya saya senang akhirnya Saifuddin mengikuti jejak saya itu, saya bangga sekali itu. Akhirnya ikut saya juga ya setelah ngatain saya
buronan DPO psikopat, akhirnya dia ikut juga jejak saya. Dia menjadikan dirinya menjadi DPO buronan psikopat juga. Ya, sekarang kita berikan tempat